Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Lestari dari Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat presentasi tentang hasil praktikum di pertemuan keempat, yaitu tentang metode dan static method dan konstruktor dan destruktor. Nah, yang pertama adalah metode. Metode merupakan salah satu bagian yang ada di dalam kelas selain properti dan konstan. Metode dapat diartikan sebagai hal apa saja yang dilakukan objek pada suatu kelas. Untuk lebih jelasnya, nanti saya bahas. Mari simak video yang sudah saya buat. Nah, untuk yang pertama kita buka XAMPP. Setelah itu klik tombol start yang di Apace sehingga bacaannya menjadi stop dan berwarna hijau. Lanjut, kita buat file dengan nama metode PHP di dalam folder OPP. Folder OPP yang telah kita buat kemarin di minggu sebelumnya. Kita tinggal tambahkan file baru yang bernama metode OPP metode PHP. Setelah itu masuk ke Sublime Text. Nah, di samping sini di folder OPP sudah ada semua file yang sudah kita buat. Metode PHP pun ada. Lalu isi file metode PHP dengan kode seperti berikut. Ketik kode yang sudah ada di buku. Untuk membuat sebuah metode, maka kita harus menambahkan function. Kemudian diikuti dengan nama metode dan beri tanda kurung buka tutup. Selanjutnya, tambahkan kurung kurawal pada tutup. Isi dari metode adalah ada di antara kurung kurawal. Setelah kode selesai, kita save dan kita masuk ke Chrome untuk melihat runningnya. Setelah kita ketik, lalu muncul, kita pilih metode PHP. Nah, runningnya pun keluar. Dan selanjutnya di static method. Kalau static method yaitu, nah selanjutnya untuk static method sebenarnya sama saja. Jika tadi metode itu kita memakai tanda panah dan memanggil objeknya. Jika static method kita tidak perlu menambahkan objek, hanya tambahkan tanda titik 2 sebanyak 2 kali tanpa harus membuat objek. Nah, kita ganti-ganti dulu semua yang tadi sudah di method. Karena tadi method menggunakan objek, sekarang kita hapus karena tidak memakai objek. Kita hapus dulu semuanya. Nah, selesai. Lalu setelah itu kita lihat runningnya di localhost. Tadi kita lihat yang static method. Nah, sudah. Berarti ini sudah benar ya. Selanjutnya kita masuk ke materi file baru, yaitu tentang konstruktor dan destruktor. Dalam pemanggilan objek dari suatu kelas, sebenarnya secara default kita sudah menjalankan konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang akan otomatis berjalan ketika suatu objek dibuat. Sedangkan destruktor, yakni sebaliknya, berjalan ketika suatu objek sudah dibuat atau opsional. Ilustrasinya yakni sebagai berikut. Objek dibuat, konstruktor, metode pada umumnya, lalu destruktor. Setelah itu kita memasukkan kode berikut. Nah, pada kode di atas kita tambahkan metode dengan nama konstruk dan destruk. Untuk konstruktor dan destruktor, kita harus menggunakan nama metode tersebut. Jika tidak, maka bukan dianggap konstruktor maupun destruktor. Selanjutnya, kita buat objek dan menampilkan metode dengan nama bergerak dalam kurung serta tampilkan di browser. Seperti yang telah kita lihat, semua codingan sudah dimasukkan. Lalu
Lanjut, kita melihat running. Sebelumnya, seperti yang terlihat, walaupun kita memanggil metode bergerak, namun isi dari konstruktor akan dipanggil pertama kali, sedangkan isi dari destruktor akan ditampilkan terakhir kali. Nah, setelah selesai, kita masuk untuk melihat runningnya, lalu klik, dan running akhirnya sudah keluar, berarti codingan semuanya benar ya teman-teman. Nah, mungkin untuk materi metode dan konstruktor. Baik teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan. Mudah-mudahan bisa diambil apa yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.